Kang mungkin kedatangan ini ngapain nih Kang? Kenapa? Kedatangannya ke rumah Kang. Nengok anak-anak aja. Karena kebetulan Sulenya kan lagi healing. Hmm. Jadi nengok anak-anak dulu sini. Tapi udah selesai masa dia di Bandung ya Kang? Kenapa? Udah selesai masanya Kang Sule di Bandung. Healingnya buat healing. Healingnya masih kayaknya kata healingnya sudah selesai, cuman kan pengacara bilang sekarang udah ditangani oleh pengacara langsung, jadi ya udah nanti biar nanti aja sampai ketemu pengadilan. Tapi untuk kondisinya gimana nih Kang? Belum ketemu, masih ini mudah-mudahan lah baik-baik aja, doain. Kang Diki sebagai mungkin supportnya seperti apa? Supportnya ke Natali dan Sule lah sama ya, juga anak-anaknya. Kita ini nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, semuanya hanya bisa terlaksana baik apabila Tuhan turut serta. Jadi dekat-dekatlah sama Tuhan supaya apapun keputusannya nanti itu yang terbaik untuk semuanya, gitu paling. Ngelihat mungkin tadi dengar kabar kalau misalnya Putri jatuh sakit nih Kang. Saya belum tahu malah, baru dengar malah. Ya kebetulan dah kalau gitu biar saya sekalian nengok juga gitu. Saya demi Allah belum tahu. Nah, ini Lupa tuh, nih lampu belum matiin. Ya. Nah ini tuh memberi support, semangat atau sekalian apa nih? Ada project mungkin? Enggak ada project saya beda. Project Sule saya sekarang udah lama kan ketemu dalam kerjaan, cuman pas sahur aja kemarin sekali saya cuman bintang tamu bentar. Selebihnya udah jarang lagi gitu. Soalnya kalau anak saya memang sering kesini kan, memang barengan Kang Sule gitu. Tapi ngelihat Kang Sule yang adanya gugatan ini, abang ngelihatnya jadi ngedrop nggak sih Kang Sule sendiri? Udah pasti ngedrop lah ya, pasti siapapun juga kalau satu harapan yang sudah dibangun sejak lama tidak terwujud pasti akan ada ngedrop. Tapi itulah manusia, isinya kan sukses, gagal, berhasil, tidak, tapi bukan berarti kita harus menyerah di satu titik. Kalau masih ada kesempatan untuk bisa baik, kenapa tidak? Kalau memang tidak ada, masih ada lagi waktu yang lainnya untuk bisa lebih baik lagi di sisi yang lain gitu. Sule juga tentunya sangat terpukul karena alhamdulillah dia yang bukan apa-apa sudah menjadi pelawak yang cukup ternama. Anak-anaknya juga bisa terbukti sukses, tapi dia merasa bahwa dia nggak sukses di sisi lainnya. Tapi itulah salah satu wujud bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan itu yang membuat beliau sedih. Tapi di sisi lain ya dia harus tetap move on. Bentar ya. Teh. Itu matiin lampunya. Tuh matinya masih hidup. Tapi kan Kang Sule juga curhat-curhatnya sama Kang Diki. Mungkin alasan utamanya mungkin nggak perlu spesifik, tapi yang menjadi masalah besarnya ini apa sih Kang? Itu dia yang saya juga nggak begitu paham. Kisi-kisi ada, tapi kan saya nggak wajar juga saya bicara. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan lah dengan baik gitu. Tapi ya intinya sama lah, semua keluarga tuh pasti masalahnya di komunikasi. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada titik temu yang baik. Apapun hasilnya, mudah-mudahan silaturahim tetap jalan, itu aja. Dari yang mungkin Teh Putri yang ada di podcast itu menjadi masalah besar. Udah lihat belum podcastnya? Kan enggak ada isinya, saya udah nonton. Bunda Maya juga telepon, di mana sih letaknya? Nggak ada. Bunda Natali juga sudah ngechat, nggak ada masalah, lupain itu mah, udah nggak ada masalah. Ini kan bikinan netizen sendiri yang bikin seolah-olah gimana. Masalah Sule sama Natali kan jauh kejadiannya sebelum itu. Sebelum itu ditentukannya baru sama Natali sekarang. Gitulah kurang lebih. Nggak ada masalah. Kalau saya punya anak kandung, sampai hari ini saya dua hari kemarin saya masih sebel sama anak saya, berantem sama anak saya.
sama aja kan. Apalagi ada ketidakcocokan, cuman gara-gara saya ngusap ini dia nggak mau gitu, karena mungkin dia udah gede gitu segala macam. Apalagi antara ibu sambung dan anak sambung pasti ada lah. Dan bukan pertengkaran, enggak, cuman hal-hal kecil biasalah. Hal-hal yang hari ini bisa berantem, besok baikan, kayak gitulah. Saya juga sama anak suka kadang-kadang cemberutan gini-gini segala macam, sama istri juga begitu, hal yang biasa. Cuma memang ketika masalah-masalah di dalam rumah sudah kadung muncul di luar, itulah yang kadang-kadang masa pengertian. Tapi ini jadi pelajaran lah, terlepas siapa yang salah, ini jadi pelajaran untuk semua supaya kita waspada dalam hal mengelola diri, terutama terkait hal-hal yang sifatnya pribadi. Kang Diki sendiri juga komunikasi dengan Natali nggak sih? Ya, enggak, saya, istri saya. Oh, istri. Gimana? Ada nggak sih cerita-cerita? Ya sama, semuanya juga sama, hampir semuanya. Jadi secara detailnya sih tidak. Ya kami hanya cuma ingin membantu. Ya ginilah, saya juga sebenarnya gimana ya? Saya kan nggak mau ikut campur sebenarnya kalau tidak diminta, ini karena diminta. Ampun Pak, ampun, bukan ria, bukan sombong. Ini cuma contoh aja, dan berharap teman-teman artis, rekan-rekan artis ya yang punya YouTube channel dan segala macam mulai bisa meminimalisir podcast-podcast yang terkait rumah tangga. Demi Tuhan saya ditawarin sama Kang Sule, saya mau coba ini dong, kita ngobrol yuk di podcast di channel YouTube Adiki gini. Buat saya kan enak kan, channel saya bisa naik, channel saya kan kecil banget. Kalau Sule muncul menceritakan itu mungkin bisa kebantu. Tapi kenapa saya nggak mau? Karena urusan rumah tangga itu urusan internal, saya nggak berani untuk itu gitu loh. Kalau saya mau, saya manfaatin. Maili kan mantan supir anak saya, dia ada masalah sama Intan, coba ada nggak dicek? Mail minta, saya nggak mau. Karena bukan itu tujuan, karena saya pikir masalah rumah tangga inilah tabu untuk disiarkan terlalu keluar gitu kan. Saya bisa aja, saya siapa? Rina Nose kan asuhan saya. Rina, kamu harus sini. Enggak, saya nggak pernah melakukan hal itu. Nah, harapan saya mudah-mudahan ke depan teman-teman YouTubers bisa memilah lah ya. Gitu kan. Ya, memilah lah ya untuk urusan rumah tangga. Takutnya salah-salah ya seperti ini gitu. Takutnya salah-salah malah jadi salah. Niatnya pasti baik semua juga, cuman kan takutnya kalau ada hal-hal yang sensitif terkuak akhirnya jadi nggak enak gitu. Tapi kan dari Natali juga habis itu nge-umbar juga kalau misalnya alasan utamanya udah nggak aman di rumah itu, mungkin maksudnya apa Pak? Ya itu nanti aja lah, larinya kan apa perlu diceritakan. Jadi ini intinya bahwa apa mungkin gitu kita harus mengeluarkan semua. Misalnya Natali merasa tidak aman, apakah memang harus diceritakan sedetail? Kan nggak mungkin juga gitu. Nggak mungkin juga kan, itu urusan keluarga mereka, kita nggak usah ikut campur, ya udahlah biarin gitu kan. Pasti mereka ada titik temu. Kuncinya kan kita doain aja. Saya kemarin wartawan ada yang protes sama saya. Kenapa Kang Diki mengundang kami ketika Kang Diki ngadain acara santunan anak yatim dan doa bersama untuk Sule Natali? Kenapa? Karena kami sadar, buat apa jadi orang kaya, buat apa jadi orang terkenal kalau dengan cara yang tidak baik. Teman-teman nyari duit dengan menguak aib orang, nanyakan apa sih yang tidak aman, nauzubillah min dzalik, serem. Saya mantan pejabat, termiskin mungkin di Indonesia. Tapi saya masih punya nurani, kalau saya mau korupsi gampang. Tapi saya nggak pengen korupsi. Nah, ingin kultur budaya sehat, ayo kita munculkan di negara kita. Jangan sampai hal-hal yang buruk hanya demi cuan dijadikan atau diangkat menjadi sesuatu. Itu harapan saya. Tapi itu cuma harapan, ya mudah-mudahan diikuti. Tapi kalaupun enggak ya itu hak masing-masing sih. Gitu. Tapi menjaga banget ya, misalnya kayak ya udah podcast itu jangan ya ngobrolin masalah yang pribadi segala macam. Bebas sebetulnya, ini kan cuma sudut pandang saya, tapi untuk rumah tangga itu kan agak sensitif ya, gitu, agak sensitif ya. Ya artinya saya sangat mungkin, kebetulan anak didik saya Sule dan Maeli pernah bermasalah masalah rumah tangga dan saya buktikan. Bahkan mereka minta pun saya nggak ikut campur, saya nggak mau masuk ke situ. Kalaupun sekarang saya ikut campur lebih kepada karena ponakan. Saya nggak peduli sama Sule udah gede,
masa nggak bisa nyelesain masalah sendiri. Tapi ketika ponakan saya, anak-anak saya menjadi korban, ponakan saya jadi korban yang masih kecil-kecil, kasihanlah, maka saya ikut turut bicara atas permintaan mereka, bukan atas izin ya. Kalau atas izin kan berarti saya pengen, saya ikut ngomong ya, gitu kan. Sok diizinin, enggak, bukan itu, tapi saya diminta atas permintaan. Ya udah, demi anak-anak saya akan bicara. Tapi sekarang sebenarnya sudah tidak perlu bicara apa-apa lagi karena sudah masuk ke pengadilan, tinggal nunggu putusan pengadilan. Kang, katanya Kang kan 3 hari setelah yang kemarin Iya, terakhir. iya. Tadi udah disampaikan juga ke teman-teman, katanya mewakili teman-teman yang lain udah sampaikan bahwa saya minta maaf karena ini sudah dipegang sama Pak Peri dosen daya Paperdaya, bahwa untuk sementara biar tidak mengganggu pengaruh yang dalam tanda kutip negatif dan segala macam ke jadwal pengadilan, mari kita ikuti putusan pengadilan aja. Jadi Sule sudah siap untuk bicara, tapi disarankan untuk tidak oleh tim pengacara dan juga keluarga, demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan kayak barusan pertanyaannya kan bisa mancing tuh, bisa jadi emosi, contoh segala macam. Ditanya lagi hal-hal yang mungkin tidak perlu ditanyakan, nanti wah emosi marah, takutnya terus terpancing jadi jelekin atau apa. Kan nanti diadu gitu, itu yang mungkin keluarga dan pengacara berpikir demikian. Nggak enak karena Sule sendiri dan anak-anak adalah artis public figure yang tugasnya menghibur gitu kan. Kalau misalnya memperkeruh pemberitaan kan kasihan, nggak enak juga gitu kan, tidak berkah juga. Jadi ya udah, dan Sule setuju walaupun dia sebetulnya sangat ingin dan tolong sampaikan permohonan maaf. Dia sangat ingin, udah siap sebetulnya kalau secara pribadi, cuman saran dari salah satunya pengacara lawyer gitu. Tapi komunikasi ke anak-anaknya seperti apa nih? Masih, karena mereka kan punya grup family masih jalan. Dengan Ajam juga pasti ada lah, karena Natali juga tidak menutup pintu, saya yakin lah ya. Walaupun saya nggak tahu, tapi saya yakin Natali juga membuka ruang ke Sule, karena Natali tahu betul Ajam adalah anak Sule, jadi nggak ada masalah. Toh masalahnya kan bukan dari Ajam. Insya Allah semuanya baik-baik aja, tinggal lihat nanti hasilnya di tanggal 20 ya. 20. Tanggal 20, kira-kira setelah tanggal 20 apakah tanggal 21 atau loncat 24 kan kita nggak tahu. Atau balik lagi ke tanggal 19. Dari tanggal 20 langsung 21 ini ya. Tapi akan sendiri merasa dilema nggak sih di tengah-tengah antara kedua Natali dan Sule dan Enggak, saya udah sering Pak, dari produser film, kalau saya sebutin terkenal, produser TV, sampai ke manajer artis yang terkenal, saya jadi tempat curhatannya. Tapi ya itulah, semua juga sama, kuncinya adalah komunikasi dan kesabaran, kedewasaan, kuncinya itu. Yang jelas kan problemnya kita kadang-kadang terlalu kekeh dengan diri kita, keyakinan kita, kepintaran kita, kecantikan kita, ketampanan kita, tanpa sadar bahwa sesuatu yang baik dari Allah, sesuatu yang buruk kebanyakan karena kita lengah. Itu aja, ketika kita sadari itu, emosi akan lebih bisa terkontrol, itu aja sih. Tapi kalau enggak, ya Indonesia banget lah. Bukan cuma artis kok, pejabat juga sama. Padahal kalau misalnya daripada saling jelek-jelekan di Twitter kan, pejabat-pejabat kenapa nggak duduk bareng aja tabayun? Ngomong nggak, ini selesai. Ini bukan bikin kisruh rakyat. Kata ini begini, kata itu begitu, ribut segala macam. Udah ya heran gitu kan sama iklim saat ini. Jadi bukan di artis saja, di pejabat juga sama gitu kan. Walaupun saya sempat kena tegur gara-gara ngomong begini, saya siap ambil resiko karena saya merasa seperti itu. Emang nggak ada tempat duduk di sana? di mereka, ayo dong tabayun gitu kan, jangan yang mentah dilempar ke kami jadi ribut, duduk aja dulu bareng kan enak tuh. Jadi rakyat tinggal dengar aja, oh ini tuh begini, siap, oh alasannya karena begini, jangan cuman. Nah ini yang terjadi hari ini bukan cuma di dunia artis, di dunia politik juga sama. Makanya tolong kepada bapak-bapak pejabat seluruh Indonesia, saya Diki Chandra berharap selesaikan masalah ataupun membuat sebuah kebijakan melalui tabayun, melalui musyawarah, kan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarah juga dianjurkan oleh Rasulullah. Jadikanlah musyawarah sebagai sesuatu untuk menyampaikan setiap kebijakan, kan enak. Kita di rakyat dengarnya enak kan gitu. Walaupun mungkin aduh ini naik ya, tapi alasannya jelas. Oh iya, semua juga sependapat, enak. Ini kan jangan perang opini pas segala macam. Nah, ini takutnya dicontoh lah sama yang lain-lain nih rakyatnya. Ya kan, masalah kecil jadi gede-gede, diromporin segala macam, main goreng. Sekarang ada istilah digoreng kan. Dari mana istilah digoreng itu kan? Itu kan padahal minyak lagi mahal main goreng. Tapi Siap. udah ada waktu belum sih untuk dipertemukan semua? Tabayun lah. Sudah berusaha. Problemnya kan begini, Sule mungkin
udah punya orang tua, dan artinya orang yang dituakan saya. Natali kan belum, saya nggak begitu dekat sama Natali. Saya berharap kemarin saya telepon Uya kan, mungkin Astrid bisa jadi orang tua, jadi bisa ini. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya supaya ada satu sosok tokoh yang kakak atau orang tua atau apa yang bisa dituakan untuk bisa duduk bersama, untuk bisa meredam segala macamnya supaya apapun hasilnya nanti menjadi baik untuk keduanya. Itu kuncinya, karena nggak mungkin kan sepihak. Sama seperti halnya kejadian dulu pun sama, saya nggak berani sosok menengahi siapa kamu gitu kan. Saya kan apalah itu kan, cuma sekedar si perut gede kan itu bisa nanawan gitu. Kang, tapi dari Natali sendiri berarti yang dituntutnya itu siapa? Apa masih mencari atau seperti apa? Udah kan makanya Natali pakai pengacara. Akhirnya Kang Sule juga memilih pakai pengacara. Itu karena mungkin Kang Sule bahasanya kasihan juga jadi terlibat terbawa-bawa nggak ngapa-ngapain. Ya itu salah Sule gitu kan. Saya juga sama kan kena bully juga. Apaan ku campur ini gini. Oh, pansos. Apa? Tapi itu resiko, saya bilang nggak masalah kok gitu loh. Makanya kalau saya ikutin kata Sule kan pengennya di channel saya. Ternyata channel saya naik dong. Waduh, kaya ntar kita makan kambing, Pak ya. Kang, mungkin dari anak-anak Kang Sule sendiri siapa sih yang terpukul banget, yang jadi ngedrop banget? Kalau bicara hati subhat ya, kita nggak bisa menebak hati, karena saya aja sekarang misalnya, nih Kang Diki ini lagi bahagia atau senang, saya bisa bilang senang pada enggak. Subhat sulit kan, jadi berat. Jadi memang anjurannya kita nggak bisa menebak segala macam. Yang jelas cuma satu, untuk anak-anak yang kita doakan, kalau bisa kita bantu untuk menenang, kita tenangkan. Hasilnya kita nggak akan pernah tahu, karena hati mah susah dibuka. Kalau bisa dibaca makan enak. Sama kayak politik lagi tuh. Wah, beli suara. Iya bener suaranya. Oh, pilih nomor 11. Yang dicolok 31 kan gitu. Berarti bukan cuma nguatin soal Kang Sule juga, tapi semua keluarganya. Kalau Kang Sule sih, Kang Sule, Natali, yaitu udah gede lah. Anak-anak yang paling utama. Yang penting mah gitu aja. Saya juga takut bukan mau membuat apa. Kita bikin pengajian santunan anak yatim untuk dikhususkan untuk Sule, Natali dan keluarga. Saya nggak ngundang infotainment, saya nggak ngasih tahu Sule, saya nggak ngasih tahu Natali. Nah, kenapa saya cerita sekarang? Ingin ngasih contoh, yuk kita berbuat. Kalau emang sayang sama Sule, sayang sama Natali, para netizen, para fans, keywordnya adalah doain supaya semuanya baik-baik. Bukan malah dibully, takutnya salah satu mental jatuh, ini panas segala macam, nggak jadi baik. Katanya cinta, katanya sayang, tapi dibully, tapi malah bisa menghujat, ya tidak akan menguatkan, malah merenggangkan. Gitu. Dari Putri sendiri, dia jadi yang sosok yang paling disalah-salahkan banget dalam gugatan. Saya cuma bilang aja ke dia bahwa saya juga sama disalahkan. Dulu saya kan dibilang pejabat yang bodoh, dibilang pejabat pengecut, karena saya mengundurkan diri. Orang pengen jabatan ini malah mundur. Dasar pengecut, dasar bodoh. Saya jawab kan, saya memang pengecut, saya takut tentang istri saya terkotori uang haram. Saya emang bodoh karena saya nggak tahu cara korupsi yang halal. Yang lain makan korupsi bebas, kayak nggak bisa halal, emang korupsi ada yang halal. saya bilang ke Putri bahwa santai aja, gitu, nggak apa-apa. Bahkan sekarang begini, banyak ya artis-artis dalam tanda kutip melakukan hal yang amit-amit, melakukan kesalahan, tapi masih tetap naik daun kan? Kenapa? Karena yang menghujat banyak. Akhirnya dapat pahala, dia dari yang menghujat. Yang ngomongin banyak, dapat pahala. Akhir dosanya terkikis. Karena dosanya habis sama yang ngomongin. Alhamdulillah yang punya dosa, akhirnya lama-lama dia sadar, astagfirullah, habis saya salah segala macam, dihujat lagi, makin bersih dia, alhamdulillah. Makanya melesat karirnya. Kenapa? Banyak yang ngehujat, alhamdulillah. Sebenarnya yang ngehujat merasa dirinya baik kan. Siapa itu mah jelek, orangnya sifatnya begitu, dia begini. Dia baik loh padahal, tapi semakin dia mencela, saya membicarakan, bergibah segala macam, akhirnya dia yang jelek, itu yang bagus. Bener nggak? Coba dicek. Artis bermasalah, kok malah jadi naik daun ya? Ini artis banyak yang gue benci, tapi kok dia malah rezekinya jalan ya? Ada berpikiran, gue pada orang baik, kok begini-gini aja? Lu banyakan gibah, gitu kan? Mungkin, tapi coba dicek, kurang lebih begitu. Kang, datang ke sini mungkin keinginan dari Kang Sule? Si Jikra, anak saya yang bungsu pengen ketemu. Nah, kalau anak saya kan masih suka berhubungan. Masih ke sini. Diva malah suka datang ke sini, karena Diva kan memang sama Putri dekat, ya udah nggak kakak lah ke Putri karena sama-sama suka nyanyi. Nah, kalau di iklan dekatnya sama siapa?
jika mas deket-deket sama ini Aimu kemana sama semuanya, sama Putri juga, sama Sima juga. Yang kurang dekat Jikri, karena Jikri anak saya urusannya kuliah mulu, kampus jarang mau. Berarti Dipa aja malam ini kayak dia kesini juga kayaknya ya. Ke Putri deh. berarti bukan dari Kang Diki aja tapi Enggak. sekeluarga ya, Keluarga juga udah ini. mensupport juga ya. Ya insya Allah mencoba. Dan ya hubungan baik. Natali juga ngobrol sama Teteh, jalan. Kenapa nggak sama saya? Karena saya kan laki-laki. Itu kan kecuali mungkin kalau saya lagi pakai daster baru ditelepon ya. Iya. Bapak pakai masker, pakai daster dong. Kang terakhir Kang Siap. mungkin doanya Kang. Doanya ya mudah-mudahan Allah melembutkan hati setiap insan yang keras hati, baik itu saya pribadi, Sule, juga Natali dan keluarga. Disadarkan juga bahwa Allah tidak menyukai perceraian. Kenapa tidak menyukai perceraian? Karena dari perceraian suka muncul fitnah, silaturahim putus, saling mencaci, itu keywordnya. Maka ketika memang tidak jodoh lagi harus berpisah, jauhkan hal-hal yang dibenci Allah. Apa? Silaturahmi putus, saling mendengki, saling membenci, saling memfitnah, saling bergibah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua lah, bukan cuma Sule Natali, untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi mulai setelah Idul Adha ini. Itu aja. Dan Kang Diki berusaha agar itu nggak terjadi. Semua pasti berusaha dengan cara masing-masing. Ada yang dengan berdoa, ada yang dengan diam, ada yang dengan memberikan komen yang positif. Saya yakin semua juga ada ikhtiar, ada usaha menuju ke sana. Sekecil apapun kita ikhtiar, soal hasil hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita nggak boleh egois. Saya mau cocoknya jodoh sama ini, sama ini. Tapi ketika Allah cocok jodohkan sama ini, itulah yang terbaik. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita dan terlayak untuk kita. Oke, aman Mak. Oke. Kang, terima kasih.